Langit Seoul sedang muram. Tetapi di penthouse mewah milik Lee Yo-jung, cuaca selalu terasa seperti puncak musim dingin abadi. Di sana, di tengah kemewahan minimalis yang didominasi warna monokrom, Lee Yo-jung duduk tegak di ruang kerjanya. Aura kekuasaannya membekukan setiap partikel udara. Ia adalah seorang CEO, seorang pria yang hatinya disegel rapat setelah patah hati dan tekanan jabatan. Di kamusnya, pernikahan hanyalah transaksi politik. Sementara itu, di sisi lain penthouse yang dipisahkan oleh koridor panjang dan keheningan canggung, Ah Mo-yu sedang menyanyi riang sambil menuangkan cairan icing berwarna pink ke atas cupi cake. Mengenakan piyama bergambar kelinci, ia adalah kebalikan mutlak dari suaminya, ceria, optimis, dan hidup sepenuhnya di hari ini. 2 tahun sudah mereka menikah. Tetapi janji suci itu tidak lebih dari 2 nama di selembar kertas, ikatan yang dingin. Tetapi hanya salah satunya yang benar-benar merasakannya. Bagaimana kisah mereka? Mari kita mulai. Bab 1. 2 tahun di atas kertas. Mentari musim semi menyinari penthouse mewah di jantung kota Seoul, menembus kaca jendela setinggi langit-langit. Di sana, di antara kemewahan yang sunyi, Ah Mo-yu sedang menari mengikuti irama lagu pop ceria yang diputar dari ponselnya, tanpa memedulikan apapun di sekitarnya. Mengenakan kaos longgar dan celana pendek, dia melompat-lompat kecil sambil menyiram tanaman hiasnya. Senyum lebarnya terpancar alami, seolah dia adalah orang paling bebas di dunia. 2 tahun. 2 tahun sudah ia menjadi Nyonya Lee. Gelar yang terasa asing dan hanya menjadi status di kartu nama. Di ruangan lain, tepatnya di ruang kerja yang didominasi warna gelap dan aroma kopi kental, suaminya, Lee Yo-jung, duduk tegak di balik meja mahoni. Raut wajahnya kaku, matanya terfokus pada laporan keuangan yang menumpuk. Kemeja putihnya yang disetrika sempurna, dasi mahal yang terikat rapi, dan jam tangan di pergelangan tangannya memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan. Ia adalah CEO Lee Corporation, dan di matanya, tidak ada tempat untuk kehangatan atau kelonggaran. Suara dentingan tawa Mo-yu yang samar-samar terdengar dari koridor sejenak memecah konsentrasinya. Wajah Yo-jung menegang. Kebisingan, itu adalah definisi Ah Mo-yu di kamusnya. Pernikahan mereka, yang terjadi 2 tahun lalu, adalah hasil dari negosiasi keras antara dua kepala keluarga besar, dua kakek yang ingin menyatukan kekuasaan. Bagi Yo-jung, janji pernikahan itu adalah tali kekang yang dipasang kakeknya. Menikahlah dengan Ah Mo-yu, atau lupakan posisi CEO. Perusahaan ini akan kuserahkan pada pamanmu. Ancaman itu cukup untuk memaksanya menyerahkan kehidupannya pada perjodohan. Lee Corporation adalah nafasnya, dan ia tidak akan membiarkan ibu tiri dan saudara tirinya, yang selalu mengincar posisinya, mendapat kesempatan itu. Oleh karena itu, ia membangun dinding es di sekelilingnya. Selama 730 hari, mereka hidup di bawah atap yang sama namun di dunia yang berbeda. Kamar tidur terpisah, jadwal yang tidak pernah beririsan. Mo-yu akan kembali setelah malam larut dari kelas melukisnya, sementara Yo-jung baru akan meninggalkan kantornya pada dini hari. Mereka adalah pasangan sempurna di mata publik, namun hanyalah dua orang asing yang berbagi alamat. Sore itu, Yo-jung baru saja menyelesaikan panggilan konferensi yang tegang. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, saat ia melihat Mo-yu duduk di meja makan, sibuk mendekorasi cupi cake dengan icing berwarna-warni. Suasana dapur menjadi cerah dan berantakan. Serpihan sprinkle ada di mana-mana, dan tawa kecil Mo-yu terdengar saat ia tanpa sengaja mengotori hidungnya dengan krim. Bisa bersikap lebih rapi, ini bukan tempat penitipan anak. Suara Yo-jung terdengar dingin, penuh otoritas. Mo-yu mendongak, matanya yang besar dan cerah menatapnya tanpa ada rasa gentar. Sinar matahari keemasan membingkai wajahnya, membuatnya tampak seperti malaikat kecil yang penuh dosa. Oh, annyeonghaseyo, Tuan Lee, sapa Mo-yu riang. Saya sedang membuat kue untuk anak-anak di panti asuhan tempat saya mengajar. Mau coba? Rasanya manis. Tidak seperti hidupmu. Yo-jung mengabaikan kalimat terakhirnya. Ia mengambil air dan berbalik, hendak kembali ke ruang kerjanya. Tunggu, Yo-jung si. Mo-yu memanggilnya dengan nada santai, seolah memanggil teman lama.
Yojung berhenti. Ia terbiasa diabaikan oleh istrinya, sehingga panggilan itu terasa aneh. Moyu meletakkan kantong piping krim dan mengambil napas dalam-dalam. Ekspresinya yang selalu ceria kini digantikan dengan ketenangan yang mengejutkan. Saya ingin bicara serius. Setelah 2 tahun, saya pikir kita sudah cukup membayar utang pada kakek-kakek kita, kata Moyu, menatap lurus ke mata Yojung. Yojung merasakan lonjakan tak nyaman di dadanya. Ia kembali menghadap Moyu, menyilangkan tangan di depan dada. Bicara apa? Saya ingin kita bercerai. Kata itu, cerai, terasa seperti gema tajam di ruangan yang sunyi itu. Moyu mengatakannya dengan enteng, seolah meminta segelas jus. Kita bisa bicara dengan pengacara besok. Seluruh perjanjian pernikahan, aset, dan pembagian harta akan saya serahkan sepenuhnya pada Anda. Saya tidak menginginkan apa-apa dari Lee Corporation. Saya hanya ingin. Moyu tersenyum kecil. Senyum paling tulus yang pernah dilihat Yojung darinya. Kehidupan saya yang bebas kembali. Yojung terdiam. Wajahnya yang tegang tiba-tiba menjadi gelap. Ia seharusnya merasa lega. Inilah kesempatan emas untuk melepaskan diri dari ikatan politik yang ia benci. Namun, alih-alih setuju, ia merasakan penolakan yang kuat, dingin, dan sangat pribadi. Jauh di lubuk hatinya, di tempat yang ia segel rapat-rapat di bawah lapisan pekerjaan, kesempurnaan, dan sikap dingin, Lee Yojung menyadari sesuatu. Ia sudah terlalu terbiasa dengan suara tawa Moyu yang riang, dengan kehangatan aneh yang dibawa Moyu ke dalam rumahnya yang dingin, dan dengan caranya yang unik untuk melihat sisi positif dalam pernikahan yang suram. Ia terkejut saat menyadari bahwa 2 tahun ini, ia selalu secara diam-diam mencari tahu di mana Moyu berada, memastikan istrinya baik-baik saja, dan bahkan tersenyum tipis saat melihat postingan Moyu di media sosial tentang hasil lukisannya. Ia tertarik pada istrinya. Tidak, jawab Yojung. Suaranya serak dan tegas, sama seperti saat ia menutup kesepakatan bernilai triliunan. Moyu mengangkat alisnya, terkejut. Apa maksudmu? Tidak, aku bilang. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Ah Moyu, kita terikat. Dan kita akan tetap terikat. Desisnya. Mata tajamnya kini menatapnya seolah Moyu adalah musuh bisnis terbesarnya. Moyu tertawa. Itu bukan tawa ceria, melainkan tawa geli. Lucu sekali. Tuan Lee, Anda membenci saya. Anda tidak pernah melihat saya lebih dari 2 detik dalam sehari. Kenapa Anda keberatan? Lee Yojung melangkah maju. Tangannya mengepal. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena aku menyukaimu. Sebaliknya, ia memilih alasan yang paling kejam, yang paling cocok dengan persona Cheon-nya. Karena, perceraian akan menjadi kelemahan di mata Dewan. Itu akan memberiku masalah saat aku sedang berhadapan dengan ibu dan saudara tiriku. Kau adalah aset politikku, Ah Moyu. Dan aku tidak akan melepaskan asetku hanya karena kau bosan bermain rumah-rumahan. Moyu menatapnya. Senyumnya menghilang total. Untuk pertama kalinya, Yojung melihat kilatan kesedihan di mata istrinya, sebelum dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang tenang. Baiklah, Tuan Lee, kata Moyu. Berdiri. Ia mengambil sekantong cupi cake yang sudah dihias. Kalau begitu, siapkan dirimu. Karena mulai sekarang, Nyonya Lee yang ini tidak akan lagi acuh. Kalau Anda ingin saya bertahan, Anda harus menghadapi saya. Dengan itu, Ah Moyu berbalik dan meninggalkan ruangan. Meninggalkan Lee Yojung sendirian di dapur yang berantakan. Dan sebuah kekosongan baru di dalam hatinya yang beku. Bab 2. Invasi ceria. Sikap Lee Yojung berubah sejak hari permintaan cerai itu. Ketegangan yang sebelumnya berupa jarak fisik dan mental kini menjadi medan perang yang sunyi. Ia merasa dinding tebal yang ia bangun selama 2 tahun terakhir mulai retak. Keesokan paginya, Yojung turun ke ruang makan dengan setelan jas abu-abu, mengharapkan keheningan yang biasa ia temui. Namun, ia disambut pemandangan yang tak terduga. Ah Moyu duduk di kursinya, bukan di seberang, melainkan di samping kursinya. Dia mengenakan gaun kuning cerah, rambutnya dikepang longgar, dan di depannya terhidang sarapan yang sangat tidak biasa, pancake berbentuk kelinci, disajikan dengan buah-buahan dan taburan coklat. Selamat pagi, Jagia, sapa Moyu ceria.
Menggunakan panggilan mesra yang tak pernah ia gunakan sebelumnya, dan jelas hanya untuk menyindir. Aku buatkan sarapan khusus. Makanan yang menyenangkan akan memberimu energi positif untuk menghadapi hari yang keras. Yojung berhenti, hampir menjatuhkan tas kerjanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena romansa, tetapi karena kejutan dan kegusaran. Ah Moyu, suara Yojung rendah dan penuh peringatan. Apa yang kau lakukan? Kembali ke kursimu. Tidak mau. Moyu tersenyum lebar. Anda bilang saya adalah aset politik, bukan? Nah, aset yang baik harus menunjukkan dukungan penuh di depan publik. Dan di rumah ini, saya adalah publik pertama Anda. Silakan, makan. Aku buatkan kopi latte dengan foam beruang. Benar saja. Cangkir kopi di depannya dihiasi latte art berbentuk beruang tersenyum. Yojung, sang CEO yang selalu minum espresso tanpa gula, merasa harga dirinya terancam oleh seni minuman yang kekanak-kanakan itu. Aku tidak minum minuman yang aneh-aneh. Dan aku tidak sarapan yang manis. Ia menolak dengan dingin, mengambil sepotong roti panggang kering. Sayang sekali, padahal beruang ini menatapmu dengan penuh cinta. Moyu bergumam, menangkup cangkir itu dengan kedua tangannya. Yojung mengabaikannya. Ia makan dalam diam. Namun keberadaan Moyu di sampingnya terasa seperti panas yang mengganggu. Biasanya, ia bisa menikmati sarapan sambil membaca laporan di tablet. Hari ini, ia bahkan tidak bisa fokus pada satu kalimat pun. Ketegasan Li Yojung di kantor selalu menjadi senjatanya. Ia tegas, cepat, dan selalu tahu cara mematahkan argumen lawan. Namun, di rumah, ia mulai merasa tidak berdaya melawan kehangatan dan kecerobohan istrinya. Di kantor, ia sedang memimpin rapat penting dengan kepala divisi pemasaran. Tiba-tiba, ponselnya yang biasanya disilen terdengar nyaring memainkan nada dering aneh. Lagu anak-anak yang berbunyi, "Nanana gelombang bintang kecil di langit gelombang." Seluruh ruangan terdiam. Yojung menatap layar ponselnya. Ah Moyu tertera di sana. Ia buru-buru mematikan panggilan itu. Wajahnya memerah karena malu. Hal yang jarang terjadi. Maaf, lanjutkan. Perintahnya. Suaranya lebih tajam dari biasanya untuk menutupi rasa malunya. 5 menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Nada dering yang sama. Kali ini disertai sebuah pesan teks. Moyu, Yojung-si. Beruangku butuh perhatian. Kenapa tidak diangkat? Jangan lupakan makanan beruangmu cupi cake di laci kantormu ya. Semangat rapatnya. Seluruh kepala divisi pura-pura fokus pada presentasi. Tetapi Yojung tahu mereka menahan tawa. Yojung, si CEO berdarah dingin, diteror oleh pesan genit dari istrinya yang dipanggilnya beruang. Tolong, beri aku waktu 10 menit. Yojung berdiri, keluar dari ruang rapat dengan langkah panjang dan tegang. Ia menelepon Moyu kembali dengan nada bicara yang sangat marah. Apa yang kau lakukan? Ah Moyu, jangan pernah meneleponku saat aku sedang rapat. Aku seorang CEO, bukan anak SMA yang bisa kau goda di jam sekolah. Di ujung telepon, Moyu terdengar santai. Oh, Anda mengangkatnya. Bagus. Saya cuma mau memastikan Anda sudah meminum vitamin Anda. Kalau Anda sakit, siapa yang akan mengalahkan ibu tiri dan saudara tiri Anda? Saya menjaga aset saya, Tuan Li. Jangan mencampuri urusanku. Saya sudah bilang. Anda menolak cerai. Jadi sekarang saya akan mencampuri urusan Anda. Anggap saja ini layanan istri total. Sampai jumpa saat makan malam. Saya akan siapkan kimchi jjigae terenak. Yojung mengakhiri panggilan itu dengan keras. Namun ia tidak bisa menghentikan dirinya membuka laci mejanya. Di sana, di antara dokumen kontrak bernilai jutaan dolar, ada sekotak kecil yang dihias pita, berisi cupi cake coklat. Ia menatap cupi cake itu, karya istrinya, hadiahnya. Kehangatan yang tidak diharapkan itu membuatnya merasa risih, bingung, sekaligus tersentuh. Ia segera menutup laci itu, takut ada yang melihat. Malam itu, Li Yojung pulang lebih awal dari biasanya. Ia terpaksa. Moyu mengiriminya pesan. Kalau Anda terlambat, saya akan memasak sup rumput laut yang sangat asin. Dan saya akan mengirimkannya langsung ke kantor Anda. Saat ia memasuki rumah, suara tawa dan aroma masakan pedas langsung menyambutnya.
Mo Yu sedang berada di dapur, bersenandung riang sambil mengaduk sup. Selamat datang, Tuan Li. Sambut Mo Yu. Wajahnya sedikit merah karena uap panas. Mandi dan ganti baju. Makan malam siap dalam 15 menit. Dan jangan berani-beraninya Anda makan di meja kerja Anda lagi. Yojung menatap istrinya, yang tampak begitu hidup dan bahagia di tengah kekacauan kecil yang ia ciptakan. Ia merasakan sedikit perubahan dalam dirinya. Dulu, ia hanya melihat Mo Yu sebagai beban. Sekarang, ia melihatnya sebagai gangguan yang indah. Setelah mandi, Yojung duduk di meja makan, yang sudah tertata rapi. Kimchi jjigae yang dibuat Mo Yu benar-benar enak, dan Yojung memakannya lebih banyak dari yang ia duga. Kenapa kau begitu ingin bercerai? Tanya Yojung tiba-tiba. Setelah keheningan yang lama, Mo Yu meletakkan sendoknya. Tatapannya tenang dan tulus. Karena aku ingin menikah karena cinta. Yojung si. Pernikahan kita bukan hanya dingin, tapi juga palsu. Kau menggunakan aku sebagai tameng, dan aku menggunakanmu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Itu tidak adil untuk kita berdua. Kalau aku tidak setuju, kalau begitu, saya akan membuat Anda jatuh cinta pada saya. Mo Yu berkata dengan berani, matanya bersinar penuh tekad. Itu tidak akan pernah terjadi, jawab Yojung, dengan nada sinis khasnya. Aku sibuk bekerja. Aku tidak punya waktu untuk emosi dan perasaan konyol itu. Kita lihat saja, balas Mo Yu, tersenyum misterius. Mulai besok, saya akan menemani Anda ke kantor, Tuan Li. Wajah Yojung berubah kaku. Apa? Tidak, ya. Aku akan ikut. Putus Mo Yu final. Kau butuh aset. Dan aset harus terlihat. Lagi pula, aku ingin melihat bagaimana wajah ibu tiri Anda saat melihat saya duduk manis di sofa kantormu. Aku yakin ekspresi mereka akan sangat lucu. Li Yojung menatap istrinya. Ia adalah gunung es. Namun Mo Yu adalah badai tropis yang siap menghancurkan ketenangannya. Yojung tahu, ia harus menjauhkan wanita ini, sebelum daya tariknya yang tak terhindarkan itu benar-benar menghancurkan segel di hatinya. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa. Ia tidak mau. Bab 3. Aset yang tidak terkendali. Pagi itu, kantor utama Li Corporation yang biasanya sunyi dan penuh aura profesionalisme, diserang oleh gelombang warna dan keceriaan yang asing. Li Yojung berjalan cepat, mengenakan setelan gelapnya yang karismatik. Tetapi di sebelahnya, ada sosok yang menarik perhatian semua mata, Mo Yu. Mo Yu mengenakan rok pleats hijau min dan blus putih berenda. Ia berjalan dengan langkah ringan, sesekali menyapa karyawan dengan senyum cerah, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di taman, bukan di markas perusahaan bernilai miliaran. Di lobi utama, Yojung berbisik tajam, jaga jarak, Mo Yu. Bersikaplah formal, tapi saya kan aset Anda, Tuan Li. Aset harus dipamerkan. Lihat. Semua orang terkesan dengan aset Anda yang begitu ramah. Balas Mo Yu, memberikan lambaian tangan kecil pada sekelompok sekretaris yang mengintip dari meja mereka. Yojung mendesah, merasakan migrain di pelipisnya. Kehadiran Mo Yu adalah sebuah kekacauan yang terstruktur. Saat mereka tiba di lantai CEO, Yojung langsung menuju ruang kerjanya. Kau tunggu di ruang tunggu atau di longe. Jangan sentuh apapun. Jangan bicara dengan siapapun. Dan yang paling penting, jangan membuat keributan. Perintah Yojung sebelum menutup pintu. Mo Yu duduk di sofa kulit mahal di ruang tunggu. Tetapi ia hanya bertahan 10 menit. Ruangan itu terlalu membosankan. Terlalu sunyi. Ia berdiri, penasaran, dan mulai menjelajahi kantor suaminya. Sementara itu, di ruang rapat kecil di lantai yang sama, Li Yojung sedang bertemu dengan kepala bagian legal, Tuan Park. Pembicaraan mereka terhenti saat pintu ruang rapat terbuka perlahan. Muncul Mo Yu. Kepalanya menyembul masuk. Matanya memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Yojung si, Anda yakin tidak ada makanan di sini? Saya mencari dapur, tapi sepertinya tidak ada. Aku lapar, katanya santai. Yojung merasakan Tuan Park di seberangnya menahan napas. Wajahnya langsung tegang. Mo Yu, keluar. Oh, hai Tuan Park. Mo Yu melambai. Apakah suamiku menyulitkanmu? Maaf ya, dia memang agak galak.
Nanti akan aku belikan kopi beruang untukmu. Tuan Park, yang selalu takut pada Yojung, hanya bisa tersenyum kaku. Keluar sekarang. Ah Moyu. Yojung berdiri. Suaranya menggelegar. Moyu hanya mengerucutkan bibir dan menutup pintu. Baiklah. Baiklah. Aku hanya ingin memastikan kau tidak bekerja terlalu keras. Setelah pintu tertutup, Yojung kembali duduk, mengambil napas dalam-dalam. Maaf, Tuan Park, lanjutkan. Tuan Park mencoba melanjutkan, namun pikirannya terganggu. Maaf, Presdir Lee, Nyonya Lee, dia sangat ceria. Dia gila. Koreksi Yojung dingin. Tidak lama setelah itu, kekacauan yang sesungguhnya tiba. Ibu tiri Yojung, Nyonya Han, dan saudara tirinya, Lee Min Hyuk, datang tanpa pemberitahuan. Nyonya Han, seorang wanita elegan dan dingin, selalu mencari celah untuk menjatuhkan Yojung di mata dewan. Min Hyuk, yang ambisius dan licik, selalu ingin mengambil posisi CEO. Mereka disambut oleh pemandangan aneh. Ah Moyu sedang duduk di sofa di ruang tunggu, tetapi ia tidak diam. Ia sedang menggunting-gunting kertas warna-warni dan menempelkannya di sekitar mejanya, mengubah sudut kantor yang formal itu menjadi sedikit lebih ramai. Oh, lihat ini, kata Nyonya Han, mencibir. Aku tidak tahu kantor ini punya ruang bermain anak-anak. Moyu mendongak, matanya bersinar cerah. Ia berdiri, mendekati mereka dengan senyum yang tidak pernah pudar. Selamat siang, Bibi, Tuan Min Hyuk. Saya sedang membuat dekorasi penyemangat untuk Yojung. Akhir-akhir ini dia terlalu stres. Sebagai seorang istri, saya harus memastikan energinya positif. Bukan? Min Hyuk menatap Moyu dari atas ke bawah. Seorang istri CEO seharusnya sibuk dengan acara amal, bukan bermain dengan gunting dan kertas. Acara amal. Oh, saya sudah membuat 5 acara amal minggu lalu. Saya melukis di panti asuhan dan mengajar memasak di pusat komunitas. Balas Moyu santai. Tapi itu urusan sore. Pagi ini, urusan utama saya adalah mengawasi aset saya, yaitu suamiku yang tampan. Yojung, yang mendengar keributan itu dari dalam, keluar. Ia melihat Min Hyuk sedang mencoba menekan Moyu dengan tatapan tajamnya. Namun Moyu menghadapinya dengan senyum seolah itu adalah sinar matahari. Ada apa di sini? Tanya Yojung. Suaranya menusuk. Kami hanya datang mengunjungi adik ipar tercinta. Yojung, kata Nyonya Han, senyumnya dingin. Kami hanya prihatin. Nyonya Lee tampaknya terlalu banyak waktu luang. Yojung, mungkin kau harus membatasi uang jajannya agar dia lebih fokus pada tugas seorang istri konglomerat. Ini adalah serangan politik yang jelas, menunjukkan bahwa istri Yojung tidak kompeten dan kekanak-kanakan, sehingga mencerminkan ketidakdewasaan Yojung sebagai pemimpin. Moyu, sebelum Yojung sempat membela diri, menyela dengan tenang. Bibi, justru karena saya tidak disibukkan dengan urusan bisnis, saya punya banyak waktu luang untuk memerhatikan hal-hal kecil di sini, kata Moyu. Nadanya tiba-tiba berubah tajam, tetapi dengan senyum yang tetap di tempatnya. Seperti apa? Ah Moyu. Min Hyuk menantang. Seperti, mengapa tagihan bahan baku untuk proyek pembangunan baru di Gangnam begitu tinggi? Saya ingat membaca laporan itu saat iseng menunggu suami saya. Tampaknya ada perbedaan harga $500.000 dari harga pasar. Moyu memiringkan kepalanya. Saya yakin itu hanya salah ketik. Ya kan? Min Hyuk-si. Atau, apakah Anda sudah melihat laporan itu? Wajah Min Hyuk langsung pucat. Laporan itu adalah proyek yang ia awasi. Dan hanya sedikit orang yang tahu detailnya. Ia hanya menyebutkan kesalahan kecil. Itu hanya kesalahpahaman teknis. Min Hyuk membela diri. Oh, begitu. Moyu mengangguk polos. Saya hanya bertanya. Tentu saja suami saya, Lee Yojung, yang sangat teliti, pasti akan menyelidiki kesalahan teknis sebesar itu. Saya hanya tidak ingin suami saya dituduh mengabaikan aset perusahaan. Yojung menatap Moyu dengan terkejut. Ia tidak tahu Moyu membaca dokumen bisnis, apalagi mengingat detail seperti itu. Ia selalu mengira Moyu hanya peduli pada kuas dan kanvas. Nyonya Han dan Min Hyuk, yang rencana awalnya adalah mempermalukan Moyu, kini malah merasa terpojok. Kami harus pergi. Yojung, ada pertemuan mendadak, kata Nyonya Han cepat.
menarik Min Hyuk pergi. Sampai jumpa. Setelah mereka pergi, keheningan menyelimuti kantor. Yojung menatap istrinya. Kekagumannya bercampur dengan amarah. Apa yang kau lakukan? Jangan pernah menyentuh dokumen kerjaku. Saya bilang, saya menjaga aset Anda. Mereka datang untuk menyerang Anda. Dan seorang istri yang baik harus melindungi suaminya. Moyu mengangkat bahu. Kembali ke sofa untuk menempelkan hati kertas berwarna merah di dekat jendela. Yojung melangkah mendekat. Ia meraih tangan Moyu. Mencengkeramnya dengan erat. Sentuhannya dingin. Tetapi ada listrik yang mengalir di antara mereka. Kau pintar. Ah Moyu. Sangat cerdas. Tapi kau tidak bisa seenaknya mencampuri urusanku hanya karena kau ingin bercerai. Moyu membalas tatapannya. Saya tidak ingin bercerai lagi. Yojung si. Yojung tertegun. Cengkeramannya mengendur. Apa? Moyu tersenyum manis. Senyum yang mampu meluluhkan gunung es. Saya berjanji. Saya akan membuat Anda jatuh cinta pada saya. Dan jika Anda jatuh cinta, Anda tidak akan pernah mau melepaskan saya. Jadi, saya tidak perlu minta cerai. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Desis Yojung. Tetapi suaranya kali ini tidak sepenuhnya meyakinkan. Kehangatan yang dipancarkan istrinya terasa menyenangkan. Dan fakta bahwa Moyu baru saja menyelamatkan posisinya membuat Yojung merasa berhutang. Baiklah, kita lihat saja. Tantang Moyu. Ia menarik tangannya perlahan. Oh, aku sudah lapar lagi. Aku akan mencari toko cupi cake di dekat sini. Kau mau rasa apa? Aku akan kembali sebentar lagi. Tuan suamiku. Moyu pergi. Meninggalkan Yojung di tengah kantornya yang mewah. Yojung menyentuh tempat Moyu baru saja menyentuhnya. Merasa gelisah. Dia memandang dekorasi hati kertas yang Moyu tempel di jendela. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak profesional. Tetapi entah mengapa, kantornya yang dingin itu terasa sedikit lebih hidup. Ia harus menjauhkan wanita itu. Tetapi bagaimana caranya menjauhkan seseorang yang kini menjadi satu-satunya benteng pertahanannya yang efektif melawan musuh-musuhnya? Bab 4. Retak di dinding es. Minggu-minggu berikutnya adalah periode paling kacau yang pernah dialami Lee Yojung sejak ia menjabat sebagai CEO. Kekacauan itu bernama Ah Moyu. Sejak keputusannya untuk tidak meminta cerai lagi, Moyu menjadi bayangan Yojung. Ia tidak hanya muncul di kantor, tetapi juga di acara-acara sosial Yojung. Di setiap pertemuan, Moyu akan bersinar seperti spotlight, memuji suaminya di depan umum dengan antusiasme yang jujur, dan terkadang memalukan. Yojung si bekerja sangat keras. Moyu pernah berkata keras di jamuan makan malam bisnis yang sangat formal. Semalam ia hanya tidur 4 jam. Benar-benar suami yang bersemangat. Tapi saya pastikan ia selalu minum madu hangat agar tidak masuk angin. Yojung harus mempertahankan senyum kaku. Sementara semua mata menatapnya geli. Ia benci menjadi pusat perhatian emosional. Tetapi ia harus mengakui, pujian Moyu, meskipun berlebihan, selalu terdengar tulus. Suatu malam, Yojung kembali ke rumah sangat larut. Kelelahan setelah berjam-jam berdebat dengan Dewan Direksi mengenai kebijakan baru. Ia masuk ke kamarnya, berharap bisa tidur nyenyak, tetapi ia terkejut. Kamar tidurnya, yang selalu steril dan dingin, kini memiliki dekorasi baru. Di meja samping tempat tidurnya, ada lampu tidur berbentuk bulan sabit dengan cahaya hangat yang redup. Di atas bantalnya, ada boneka beruang kecil dengan pesan yang dijahit di perutnya, "Peluk aku." Yojung mengernyit. Ia mengambil boneka itu dan hampir melemparnya ke tempat sampah. Tetapi ia menahan diri. Ia ingat ini pasti ulah Moyu. Tiba-tiba, pintu penghubung antara kamarnya dan kamar Moyu terbuka. Moyu masuk, mengenakan piyama bergaris yang menggemaskan, membawa nampan kecil. "Anda pasti lapar," kata Moyu, meletakkan nampan itu di meja. Ada semangkuk kecil bubur, teh herbal hangat, dan sepotong buah. "Jangan protes. Saya tahu Anda tidak makan malam. Pekerjaan Anda adalah aset perusahaan. Jadi kesehatan Anda adalah aset saya." Yojung menatap mangkuk bubur itu. Sudah lama sekali tidak ada yang menyiapkan makanan untuknya, kecuali koki yang dibayar. "Aku tidak butuh ini," kata Yojung dingin, mencoba mempertahankan batas. "Aku tahu.
Moyu duduk di tepi tempat tidur Yojung, tidak terintimidasi. Tapi aku ingin memberikannya. Aku akan pergi setelah Anda menghabiskan setengahnya. Ayo, makanlah sedikit. Yojung menatap wajah Moyu yang polos. Kelelahan dan rasa lapar membuatnya menyerah. Ia mengambil sendok dan mulai makan bubur itu. Rasanya hangat, lembut, dan menenangkan. Saat Yojung makan, Moyu mulai bercerita tentang harinya. Ia bercerita tentang anak-anak di panti asuhan yang ia ajari melukis. Tentang betapa sulitnya membuat garis lurus. Dan bagaimana ia hampir membakar kuenya saat mencoba resep baru. Suara Moyu yang ceria memenuhi ruangan yang sunyi itu, mengisi kekosongan yang selama ini tidak disadari Yojung. Ia mendengarkan, meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya, ia merasa rileks di kamarnya sendiri. Nah, sudah setengah, kata Moyu, menunjuk mangkuk yang sudah kosong setengahnya. Ia berdiri. Selamat malam, Yojung Si. Tidur yang nyenyak, dan jangan lupa, peluk beruang itu. Ia butuh kehangatan. Yojung hanya mengangguk kecil, terlalu lelah untuk berdebat. Setelah Moyu pergi, ia mematikan lampu besar, hanya menyisakan lampu bulan sabit yang hangat. Ia berbaring, dan secara refleks, ia meraih boneka beruang kecil itu dan meletakkannya di samping bantal. Di kegelapan, Lee Yojung tersenyum tipis. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kecuali saat Lee Corporation mencetak rekor keuntungan. Invasi Moyu mencapai puncaknya pada hari presentasi besar di hadapan Dewan Direksi. Yojung harus mempertahankan proyeknya senilai miliaran dolar. Tekanan sangat tinggi. Dan ibu tiri serta Min Hyuk siap memanfaatkan setiap kesalahan kecil. Pagi itu, Yojung sangat tegang. Ia menyadari ia hanya punya waktu 10 menit untuk berangkat ke kantor. Tetapi ia tidak bisa menemukan dasi keberuntungan miliknya. Dasi biru muda. Di mana dasi biru muda itu? Yojung menggerutu. Mengobrak-abrik lemarinya. Moyu, yang sudah rapi, masuk sambil memegang dasi yang dimaksud. Ini dia. Aku menyimpannya di tempat aman. Agar Anda tidak terlalu tegang. Moyu melangkah mendekat. Yojung, yang biasanya kaku dan menolak sentuhan, kini membiarkan istrinya mendekat. Moyu berdiri sangat dekat. Aroma bunga dan icing kue yang samar-samar tercium. Dengan tangan terampil, ia mulai mengikat dasi Yojung. Kau tahu, Yojung Si, bisik Moyu, fokus pada simpul dasi. Anda tidak harus sempurna hari ini. Anda hanya harus menjadi diri sendiri. Anda pemimpin yang hebat. Dan ketegasan Anda itu sudah cukup. Saat Moyu selesai, tangannya berada di dada Yojung. Ia mendongak. Matanya bertemu dengan mata Yojung. Wajah Yojung, yang biasanya sedingin baja, kini menunjukkan sedikit kerentanan. Ia merasakan panas menjalar di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa indahnya mata Moyu. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Yojung. Suaranya hampir tidak terdengar. Melakukan apa? Menjadi baik padaku. Setelah semua yang kukatakan dan betapa dinginnya aku. Moyu tersenyum lembut. Ia menarik tangannya dari dasi Yojung dan meletakkannya di pipi Yojung yang tegang. Karena di balik Lee Yojung yang galak dan dingin, aku tahu ada seseorang yang kesepian dan terlalu takut untuk bahagia. Dan aku tertarik pada orang itu. Yojung Si. Aku tidak bisa mencintai tembok, tapi aku bisa mencintai pria di balik tembok itu. Sebelum Yojung bisa bereaksi terhadap sentuhan dan pengakuan Moyu yang mengejutkan, Moyu sudah menjauh. Sekarang, pergilah, hancurkan mereka, kata Moyu dengan tatapan penuh semangat. Aku akan menunggumu di kantor, membawa sandwich spesial. Presentasi berjalan dengan sangat baik. Yojung tampil sempurna, meyakinkan Dewan Direksi. Ia menghancurkan argumen Min Hyuk dan Nyonya Han dengan fakta yang tak terbantahkan. Ketika presentasi berakhir, ia memenangkan suara mayoritas. Proyeknya disetujui, dan posisinya sebagai CEO kini jauh lebih aman. Yojung kembali ke kantornya dengan perasaan puas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan hanya menang secara bisnis, tetapi juga menang atas upaya keluarganya untuk menjatuhkannya. Saat ia memasuki ruangannya, ia melihat Moyu sedang tidur di sofanya, lelah setelah menyiapkan kejutan kecil di kantor. Di tangannya, ia memegang sandwich yang dibungkus rapi, yang ternyata sudah disiapkan Moyu sejak subuh.
Yo Jung berdiri di sana, menatap istrinya. Ia melihat garis rambut Mo Yu yang lembut, pipinya yang merona, dan bibirnya yang sedikit terbuka saat bernapas. Kehadiran Mo Yu, kekacauannya yang berharga, telah menjadi sesuatu yang ia butuhkan. Bukan aset politik, melainkan aset emosional. Yo Jung berjalan perlahan, mengambil jasnya, dan dengan hati-hati menyelimuti Mo Yu. Ia berlutut di samping sofa. Ia mengulurkan tangan, dan dengan sangat perlahan, menyentuh rambut Mo Yu. "Ah Mo Yu," bisik Yo Jung. Suaranya penuh pengakuan. "Aku kira aku hanya tertarik padamu. Tapi kau benar. Kau menghancurkan tembokku." Ia kemudian membungkuk dan mencium kening Mo Yu. Itu adalah ciuman pertama yang ia berikan. Ciuman yang tulus dan penuh kerentanan. "Aku tidak bisa melepaskanmu," gumamnya pelan. Aku tidak ingin bercerai." Saat Yo Jung berdiri dan pergi ke mejanya, ia tidak menyadari bahwa Mo Yu sudah bangun. Mo Yu membuka matanya perlahan. Tangannya menyentuh kening tempat ciuman Yo Jung mendarat. Senyum penuh kemenangan terpancar di wajahnya. Air matanya menetes sedikit. Akhirnya, ia tahu perjuangan belum selesai. Lee Yo Jung mungkin sudah mengakui perasaannya. Tetapi pria dingin dan perfeksionis itu tidak akan mudah menyerah pada cinta. Bab 5. Pengakuan yang terlambat. Sejak Yo Jung mencium kening Mo Yu dan mengakui perasaannya, meski hanya di dalam hati, atmosfer di antara mereka berubah drastis. Dinding es Lee Yo Jung tidak hancur total, tetapi permukaannya kini meleleh. Yo Jung masih bersikap dingin di depan umum dan di kantor, tetapi di rumah, sikapnya melunak. Ia tidak lagi mengeluh saat menemukan hiasan kertas Mo Yu yang ceria atau aroma kue di seluruh penthouse. Bahkan, ia mulai menunggu Mo Yu saat makan malam, membiarkan Mo Yu mengajaknya bicara tentang hal-hal sepele. Suatu malam, Yo Jung sedang membaca laporan di ruang kerjanya. Pintu terbuka, dan Mo Yu masuk membawa 2 cangkir coklat panas dengan marshmallow mengambang di atasnya. "Malam Minggu adalah malam coklat panas dan film konyol," kata Mo Yu, meletakkan salah satu cangkir di meja Yo Jung. "Aku tidak menonton film konyol. Aku punya pekerjaan," balas Yo Jung, meskipun ia mengambil cangkir itu. "Tugasmu hari ini selesai jam 7. Sekarang sudah jam 8. Kau boleh mengambil cuti 1 jam. Mo Yu menarik lengan Yo Jung. "Ayo, aku menemukan film komedi romantis tahun 90-an. Sangat buruk. Pasti lucu." Yo Jung awalnya menolak dengan kaku, tetapi tarikan lembut Mo Yu di tangannya, sentuhan yang kini ia sadari sangat ia rindukan, membuatnya menyerah. Ia mengikuti Mo Yu ke ruang keluarga. Mereka duduk di sofa yang sama, menonton film komedi romantis yang memang buruk. Mo Yu tertawa terbahak-bahak pada setiap lelucon murahan. Yo Jung, yang awalnya duduk tegap, perlahan-lahan mulai rileks. Ia tidak tertawa, tetapi Mo Yu melihat sudut bibirnya sedikit terangkat beberapa kali. "Lihat, dia terlalu tegang," seru Mo Yu, menunjuk karakter utama pria di film itu. "Sama sepertimu, aku tidak tegang," jawab Yo Jung cepat. "Ya, Anda tegang. Cobalah ini." Mo Yu tiba-tiba menggerakkan tangannya ke sisi pinggang Yo Jung dan mulai menggelitiknya dengan cepat. Yo Jung tersentak. Ia adalah pria yang sangat tertutup dan sensitif terhadap sentuhan yang tidak ia izinkan. Namun, bukannya marah. Ia terkejut merasakan tawa kencang meledak dari dadanya. Tawa yang sudah ia kubur sejak masa remajanya. "Hentikan. Ah Mo Yu." Yo Jung tertawa, mencoba menahan tangan istrinya. Ia berguling ke samping, dan tanpa sengaja, ia menarik Mo Yu ke pelukannya. Mereka berhenti tertawa. Keheningan tiba-tiba meliputi ruangan. Wajah Mo Yu hanya beberapa inci dari wajahnya. Yo Jung bisa melihat binar kegembiraan dan kehangatan di mata Mo Yu. "Kau benar-benar tidak ingin bercerai lagi?" tanya Yo Jung. Suaranya kembali serak dan serius. Mo Yu menggeleng. Tangannya diletakkan di dada Yo Jung. "Tidak, aku ingin menjadi alasan kenapa Tuan Li." Yo Jung tertawa. Yo Jung memandangnya lekat-lekat, menyadari bahwa ia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang sepi dan dingin tanpa Mo Yu. Wanita ini adalah matahari yang ia butuhkan. Aku minta maaf," kata Yo Jung. Kata-kata yang sulit keluar dari mulutnya. "Untuk 2 tahun terakhir, untuk bersikap dingin, dan memperlakukanmu hanya sebagai aset."
Mo Yu tersenyum. Senyum yang meyakinkan. Aku memaafkanmu, tapi Anda harus membayarnya. Bagaimana? Mo Yu mengangkat tubuhnya sedikit, mendekatkan bibirnya ke telinga Yojung. Dengan menjadi suami sungguhan, bukan hanya di atas kertas, tapi di hati. Yojung tidak bisa menahan diri lagi. Ia membalik posisi, menahan Mo Yu di bawahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mencium istrinya dengan tulus. Ciuman itu tidak terburu-buru. Itu adalah percampuran rasa bersalah, kerinduan, dan penemuan. Yojung merasakan jantungnya yang beku mencair, digantikan oleh kehangatan yang memabukkan. Malam itu, mereka akhirnya berbagi kamar tidur, mengakhiri 2 tahun pernikahan di atas kertas, dan memulai ikatan yang sesungguhnya. Perubahan pada Li Yojung tidak hanya memengaruhi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga perusahaan. Ia mulai lebih rileks, membuat keputusan yang tidak hanya tegas tetapi juga lebih manusiawi. Ia bahkan sering tersenyum saat sedang berbicara di telepon, senyum yang selalu ditujukan pada Mo Yu. Sayangnya, kebahagiaan Yojung adalah ancaman terbesar bagi Nyonya Han dan Min Hyuk. Nyonya Han, yang selalu mengamati setiap pergerakan Yojung, menyadari bahwa kini Yojung tidak bisa dijatuhkan dengan mudah karena ia memiliki Mo Yu sebagai perisai dan pendukung emosional yang cerdas. Yojung tidak akan bercerai, kata Nyonya Han kepada Min Hyuk. Raut wajahnya tampak marah di ruang rahasia mereka. Wanita gila itu entah bagaimana telah membuatnya jatuh hati. Kini ia semakin kuat. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ibu, balas Min Hyuk. Matanya menunjukkan ambisi yang gelap. Jika mereka benar-benar menjadi pasangan, Yojung akan menjadi tak terkalahkan. Kita harus memisahkan mereka, dan cara terbaik adalah menyakiti asetnya. Mereka tahu bahwa Yojung sangat protektif terhadap istrinya, meskipun ia selalu menyangkalnya. Mereka memutuskan untuk menyerang Mo Yu di titik terlemahnya, kepercayaannya dan kepolosannya. Beberapa hari kemudian, Mo Yu menerima pesan di ponselnya, menyamar sebagai pesan dari salah satu anak di panti asuhan tempat ia mengajar. Pesan itu meminta Mo Yu untuk datang ke panti asuhan pada malam hari karena ada kejadian darurat yang melibatkan seorang anak yang sakit parah. Mo Yu, yang hatinya sangat lembut, tidak berpikir 2 kali. Ia buru-buru meninggalkan catatan kecil untuk Yojung di meja. Ke panti asuhan, ada urusan darurat. Aku akan kembali cepat, aku mencintaimu. Dan bergegas pergi. Mo Yu tiba di panti asuhan yang gelap dan sepi. Tidak ada mobil lain di sana. Saat ia mencoba membuka pintu, ia menyadari itu terkunci. Tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang yang mencengkeram lengannya dari belakang. Nyonya Li yang terhormat, suara Min Hyuk yang sinis terdengar. Terima kasih sudah datang. Sayang sekali, tidak ada anak yang sakit. Kami hanya ingin bicara serius. Mo Yu berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Apa yang kau inginkan? Hanya mengirimkan pesan pada suamimu. Min Hyuk menyeringai jahat. Pesan bahwa aset yang tidak dijaga dengan baik bisa hilang. Atau lebih buruk lagi, rusak. Mo Yu, yang selalu ceria, kini merasa takut. Ia menyadari ia telah membawa dirinya ke dalam bahaya karena kebaikan hatinya. Yojung akan tahu ini perbuatanmu. Seru Mo Yu, suaranya bergetar. Ya, ia akan tahu. Dan ia akan hancur saat mengetahui ia tidak bisa melindungimu. Min Hyuk tertawa. Di saat yang sama, Li Yojung baru saja kembali ke penthouse. Ia melihat catatan Mo Yu. Kata, darurat, membuatnya khawatir. Ia mengambil ponselnya untuk menelepon panti asuhan. Dan ia mendapat telepon dari kepala panti asuhan yang kebingungan, menanyakan mengapa Nyonya Li datang pada malam hari. Yojung merasakan darahnya mengalir dingin. Itu jebakan. Ia segera tahu siapa pelakunya. Ia berlari keluar, menuju mobilnya. Ia tidak lagi peduli pada statusnya sebagai CEO. Yang ia pikirkan hanyalah Mo Yu. Tunggu aku. Mo Yu, gumam Yojung, mengemudi dengan kecepatan gila. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Yojung tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan lagi perusahaan atau jabatannya, melainkan wanita yang ia cintai. Bab 6. Perjuangan dan pengakuan sejati.
Suara deru mesin mobil mewah Lee Yo-jung memecah keheningan malam saat ia tiba di depan panti asuhan. Ia keluar dari mobilnya. Matanya tajam dan penuh amarah. Sikap dingin yang selalu ia kenakan kini digantikan oleh kemarahan seorang pria yang sedang melindungi apa yang paling ia hargai. Ia melihat Min Hyuk sedang mencengkeram lengan Ah Mo Yu di dekat pintu masuk yang gelap. Nyonya Han berdiri sedikit menjauh, mengamati dengan ekspresi puas. Lepaskan dia, Min Hyuk. Suara Yo-jung menggelegar, penuh ancaman yang jarang ia tunjukkan. Min Hyuk tersentak kaget. Ia tidak menyangka Yo-jung akan datang secepat ini. Oh, Yo-jung, lihat. Siapa yang datang? Suami yang protektif. Min Hyuk mencibir. Tetapi cengkeramannya pada Mo Yu menguat. Mo Yu, meskipun ketakutan, merasa lega melihat Yo-jung. Kehadirannya adalah mercusuar di kegelapan. Kau berani menyentuhnya. Yo-jung melangkah maju. Postur tubuhnya memancarkan bahaya yang mematikan. Kau tahu konsekuensinya, Min Hyuk. Konsekuensi. Kau pikir kau bisa mengancamku selamanya? Yo-jung. Min Hyuk balas membentak. Wanita ini adalah kelemahanmu. Kau sudah terlalu nyaman dan melunak sejak kau bersamanya. Kau lupa. Tempatmu di sini hanya karena kakek. Dan kini kau jatuh cinta pada mainan politik. Cukup, teriak Nyonya Han. Melangkah maju. Yo-jung, ceraikan wanita ini. Dan lupakan semua kebodohan ini. Kami hanya ingin kau kembali fokus pada perusahaan. Dia adalah gangguan. Yo-jung berhenti beberapa langkah di depan mereka. Matanya tertuju pada Mo Yu, yang kini menatapnya dengan campuran ketakutan dan harapan. Dia bukan gangguan, kata Yo-jung. Suaranya kini tenang, tetapi mengandung ancaman yang lebih dalam. Dia adalah istriku, dan aku tidak akan menceraikannya. Ia menoleh ke arah Min Hyuk dan Nyonya Han. 2 tahun lalu, aku menikahinya karena ancaman kakek. Ya, aku bersikap dingin. Karena aku takut jika aku menunjukkan kelemahan, yaitu perasaan, kalian akan menyerangku. Yo-jung mengakui, suaranya memantul di udara malam. Tetapi Ah Mo Yu mengajarkanku satu hal, cinta bukan kelemahan, itu kekuatan. Ia menatap Mo Yu. Ekspresi wajahnya lembut dan penuh penyesalan. Mo Yu ya, aku tahu kau ingin bercerai karena pernikahan kita palsu. Aku menolak karena aku pengecut. Tapi sekarang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku mencintaimu. Ah Mo Yu, aku mencintaimu dan keceriaanmu yang aneh. Kecerdasanmu. Dan bahkan kue-kuemu yang berantakan. Pengakuan itu, yang tulus dan keluar di saat paling genting, membuat Mo Yu tercekat. Rasa takutnya sejenak terlupakan, digantikan oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Min Hyuk, yang marah karena pengakuan Yo-jung, semakin mencengkeram Mo Yu. Cinta, omong kosong, kau adalah CEO. Yo-jung, aku akan menunjukkan betapa rapuhnya cintamu. Min Hyuk mendorong Mo Yu ke tanah dan melangkah maju untuk menyerang Yo-jung. Yo-jung bereaksi cepat. Insting protektifnya mengambil alih. Ia tidak lagi peduli pada citra CEO yang sempurna. Ia mencekik Min Hyuk, mendorongnya ke dinding. Kau tidak akan pernah menyentuhnya lagi, desis Yo-jung. Pergumulan singkat itu berakhir saat Nyonya Han menyadari situasi semakin memburuk, mencoba menelepon polisi, atau lebih mungkin, Dewan Direksi. Aku akan memberitahu kakek tentang ini. Nyonya Han berteriak. Silakan, balas Yo-jung, kini melepaskan Min Hyuk yang terengah-engah. Saat kau melakukannya, aku akan menyerahkan semua bukti penggelapan dana yang kau lakukan bersama Min Hyuk di proyek pembangunan setahun lalu. Wajah Nyonya Han dan Min Hyuk pucat pasi. Bagaimana kau tahu? Tanya Min Hyuk kaget. Yo-jung tersenyum dingin. Senyum yang biasanya hanya ia tunjukkan pada pesaing yang sudah kalah. Ia menunjuk Mo Yu, yang kini berdiri dan perlahan berjalan ke sisinya. Ingat Ah Mo Yu bilang soal perbedaan harga di laporan. Dia hanya curiga. Tetapi aku tahu itu adalah celah. Aku menghabiskan 2 minggu terakhir untuk memverifikasi kecurigaannya. Yo-jung menjelaskan, memeluk Mo Yu ke sisinya. Dia adalah aset terbesarku. Bukan karena statusnya, tetapi karena dia melihat apa yang aku lewatkan saat aku terlalu sibuk membencimu. Min Hyuk dan Nyonya Han menyadari kekalahan mereka. Yo-jung tidak lagi rapuh. Ia memiliki pasangan sejati yang menjadikannya lebih kuat, lebih tajam, dan lebih manusiawi.
Beberapa minggu kemudian, Min Hyuk diturunkan dari jabatannya dan Nyonya Han mengundurkan diri dari Dewan Direksi, menghindari tuntutan hukum demi menjaga nama baik keluarga. Yo Jung, yang akhirnya memenangkan kendali penuh tanpa ancaman, kini bisa memimpin perusahaannya dengan bebas. Di penthouse mereka, suasana tidak pernah sedingin dulu. Ah Mo Yu sedang melukis di teras, sementara Yo Jung membaca laporan di kursi santai di sebelahnya. Mereka tidak perlu bicara untuk merasa nyaman. Yo Jung Si, panggil Mo Yu lembut, meletakkan kuasnya. Aku sekarang ingin bertanya lagi. Untuk terakhir kalinya, Yo Jung menurunkan laporannya. Ya, dulu aku ingin bercerai, tapi sekarang, aku ingin tahu, jika kakek tidak mengancam, dan jika kau tidak memiliki musuh, apakah kau akan menikahiku? Tanya Mo Yu, matanya tulus. Yo Jung tersenyum. Itu bukan senyum kaku CEO, melainkan senyum hangat seorang pria yang bahagia. Ia berdiri, berjalan ke arah Mo Yu, dan memegang tangannya yang sedikit ternoda cat. Awalnya, tidak, jawab Yo Jung jujur. Aku tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya tahu pekerjaan. Ia mengangkat tangan Mo Yu, mencium telapak tangannya. Tapi setelah 2 tahun hidup denganmu, melihat keceriaanmu, dan belajar bagaimana rasanya dicintai, jawabannya adalah iya. Ah Mo Yu, Yo Jung menatapnya lekat-lekat. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa cupi cake di laci kantorku, tanpa tawa riangmu di pagi hari, dan tanpa beruang kecil di bantal tidurku. Yo Jung menarik Mo Yu ke pelukannya. Itu adalah pelukan yang berbeda, pelukan kepemilikan, cinta, dan janji. Pernikahan kita dimulai karena politik, tapi kita akan menjalani sisa hidup kita karena cinta. Terima kasih telah mengajariku bagaimana rasanya mencintai. Ah Mo Yu. Mo Yu memeluknya erat-erat. Terima kasih sudah membiarkanku menghancurkan tembok esmu. Yo Jung Si. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, pasangan yang dimulai dari pernikahan di atas kertas akhirnya menemukan ikatan sejati. Bab 7. Bayangan dari masa lalu. Kehidupan Li Yo Jung dan Ah Mo Yu kini terasa seperti mimpi yang baru dimulai. Rutinitas dingin dan formal telah digantikan oleh kehangatan yang manis. Pagi hari diisi dengan Mo Yu yang menyiapkan sarapan penuh warna. Kali ini Yo Jung memakannya dengan antusias. Dan malam diisi dengan film konyol di sofa, di mana Yo Jung sering tertidur dengan kepala bersandar di bahu Mo Yu. Mereka adalah pasangan sejati, bukan lagi sandiwara. Yo Jung, kini, adalah seorang suami yang penuh perhatian. Ia akan mengantar Mo Yu ke kelas melukisnya, dan mengirimkan bunga tanpa alasan yang jelas ke rumah. Perusahaan pun berjalan lebih stabil, karena Yo Jung bekerja dengan motivasi baru, memastikan ia dan Mo Yu bisa hidup tenang dan bahagia. Namun, cinta sejati tidak pernah datang tanpa tantangan. Suatu sore, Yo Jung sedang memimpin rapat Dewan Direksi yang membahas proyek kemitraan besar dengan perusahaan asing, L&A Global. Rapat berjalan lancar hingga pintu ruang rapat terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah percaya diri. Ia tinggi, elegan, dan mengenakan setelan bisnis yang sempurna. Auranya memancarkan kecerdasan dan profesionalisme yang tak terbantahkan. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Selamat sore, Presdir Lee. Sapanya dengan suara yang terlatih dan fasih. Saya Linda, perwakilan dari L&A Global. Maaf atas keterlambatan saya, Li Yo Jung, yang biasanya tenang dan menguasai keadaan, tiba-tiba terlihat kaku. Ekspresi di wajahnya membeku, matanya melebar sedikit, seperti melihat hantu. Seluruh ruangan merasakan perubahan mendadak pada aura CEO mereka. Linda, kata Yo Jung, namanya keluar sebagai bisikan yang tegang. Wanita itu, Linda, adalah cinta pertama Li Yo Jung. Yo Jung dan Linda pernah menjalin hubungan yang serius selama masa kuliah. Linda adalah seorang wanita ambisius, cerdas, dan satu-satunya orang yang pernah berhasil menembus dinding pertahanan Yo Jung sebelum Mo Yu. Namun, Linda tiba-tiba meninggalkannya, memilih untuk mengejar karir di luar negeri, meninggalkan Yo Jung dengan pesan singkat bahwa karir lebih penting daripada cinta. Patah hati yang mendalam itulah yang pertama kali membangun benteng es di hati Yo Jung, membuatnya bersumpah untuk tidak pernah membiarkan emosi menghancurkannya lagi. Aku senang melihatmu, Yo Jung,
kata Linda dengan senyum profesional. Aku tidak tahu bahwa Lee Corporation yang akan menjadi mitra kita. Ini akan menjadi kerjasama yang menarik. Yo Jung menelan ludah. Ia mencoba mengendalikan perasaannya yang tiba-tiba bergejolak. Rasa sakit, penolakan, dan kenangan lama berputar di benaknya. Ia kembali memasang topeng CEO yang dingin. Tentu saja. Jawab Yo Jung. Suaranya kembali datar. Aku berharap kita bisa menyelesaikan kemitraan ini tanpa ada masalah pribadi. Linda hanya tersenyum samar, seolah ia menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Kabar kembalinya Linda tentu saja sampai ke telinga Mo Yu. Saat Yo Jung pulang malam itu, ia menemukan Mo Yu di dapur. Tidak sedang membuat kue, melainkan sedang memotong sayuran dengan gerakan yang agresif. Kau tahu, wortel ini salah apa? Tidak, tapi aku tetap harus memotongnya kecil-kecil. Mo Yu bergumam dengan nada yang dibuat-buat ceria, yang justru menunjukkan kekesalannya. Yo Jung mendekatinya dari belakang dan memeluk pinggangnya. Ada apa? Jagia, aku sudah mendengar semuanya, kata Mo Yu, berusaha melepaskan diri dari pelukan Yo Jung. Tetapi Yo Jung menahannya. Cinta pertamamu, Linda, dan dia ada di sini, di kantormu, menjadi mitra bisnismu. Aku harus bilang, dia cantik sekali, profesional, dan sangat. Mo Yu, potong Yo Jung, membalikkan Mo Yu menghadapnya. Ia memegang bahu Mo Yu dengan erat. Dengarkan aku, Linda adalah masa lalu yang menyakitkan. Dia yang membuatku bersikap dingin selama bertahun-tahun. Mo Yu mendongak, matanya sedikit berkaca-kaca. Apakah dia yang mematahkan hatimu? Yo Jung mengangguk. Ya, dia memilih karir. Dia mengajarkanku bahwa emosi adalah kelemahan. Itulah mengapa aku membangun dinding es itu. Dan kini dia kembali, dan kalian harus bekerja sama. Apakah kau yakin, Yo Jung, dia tidak akan mematahkan hatimu lagi? Tanya Mo Yu. Rasa tidak aman terdengar jelas dalam suaranya. Tidak akan, tegas Yo Jung. Kau yang menghancurkan dinding itu. Kau yang mengajariku bagaimana mencintai. Aku tidak akan pernah kembali ke diriku yang dulu. Linda hanyalah seorang mitra bisnis. Mo Yu tersenyum kecil. Ia memegang tangan Yo Jung yang ada di bahunya. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengawasi mitra bisnismu ini. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu aset terbesarku. Meskipun Mo Yu tampak kembali ceria, Yo Jung tahu istrinya merasa terancam. Yo Jung harus membuktikan, bukan hanya pada Mo Yu, tetapi juga pada dirinya sendiri, bahwa Linda tidak lagi memiliki kekuatan atas dirinya. Keesokan harinya, pertemuan antara tim Lee Corporation dan L&A Global diadakan. Yo Jung bersikap sangat profesional, menjaga jarak, dan dingin terhadap Linda. Namun, Linda adalah lawan yang cerdas. Ia tidak mencoba merayu Yo Jung, ia mencoba merayu Yo Jung dengan bahasa yang ia kenal, kekuatan dan ambisi. Kau telah berkembang pesat, Yo Jung, kata Linda setelah rapat, saat mereka hanya berdua di ruang konferensi. Aku melihat laporan proyekmu, itu ambisius. Tapi aku tahu kau bisa melakukannya. Kita berdua selalu hebat dalam mencapai apa yang kita inginkan. Linda mendekat, senyum tipis di bibirnya. Aku menyesal tentang masa lalu, Yo Jung. Aku membuat keputusan yang salah. Tapi sekarang, kita bisa bekerja sama. Dan mungkin, kita bisa kembali menjadi tim yang hebat. Secara profesional, tentu saja, Yo Jung merasa jantungnya berdebar. Bukan karena cinta, melainkan karena Linda berhasil menyentuh sisi ambisinya. Ia harus segera mengakhiri ini. Kerja samanya hanya sebatas bisnis, Linda. Tidak lebih, jawab Yo Jung. Suaranya tegas. Dan aku sudah memiliki tim terbaik yang aku butuhkan di sisiku. Tepat saat itu, pintu terbuka, dan Mo Yu masuk membawa nampan besar. Permisi, seru Mo Yu ceria. Ia mengenakan celemek beruang yang konyol di atas gaun biasa. Aku membawakan cupi cake bertema proyek untuk merayakan awal kemitraan. Linda dan Yo Jung terdiam melihat pemandangan itu. Mo Yu meletakkan nampan berisi cupi cake yang dihias dengan logo perusahaan dan gambar menara kecil yang lucu. Oh, ini Nyonya Lee, kata Linda. Senyumnya sedikit merosot. Saya mendengar Anda datang ke kantor akhir-akhir ini. Ya. Saya asisten emosional dan koki pribadi suami saya. Mo Yu terkekeh.
Dan mitra bisnis adalah tamu terhormat. Jadi saya membuatkan yang terbaik. Ayo, Yojung, kau harus mencicipi yang ini. Rasa passion fruit. Moyu sengaja berdiri di antara Yojung dan Linda, memeluk lengan Yojung, dan menyuapinya cupi cake. Yojung, yang terbiasa bersikap sempurna, merasa malu di depan Linda. Moyu, aku sedang rapat. Tidak ada yang terlalu sibuk untuk passion fruit. Jagia, dan Linda sih, silakan ambil. Aku jamin, ini lebih manis dari perjanjian kontrak apapun. Linda tersenyum kaku. Ia menyadari, Moyu bukan hanya wanita yang tidak tahu malu. Dia adalah benteng pertahanan baru Yojung, dan senjatanya adalah keceriaan murni. Linda melihat bahwa Yojung, di balik rasa malunya, tampak bahagia. Yojung menyadari niat Moyu, memutuskan untuk bekerja sama. Ia menatap Linda, sambil mengunyah cupi cake itu. Istriku benar. Linda, kata Yojung. Suaranya melembut saat ia menatap Moyu. Aku sudah memiliki tim terbaik di sisiku. Sekarang, mari kita bicara angka, bukan masa lalu. Yojung memeluk Moyu di pinggangnya, menunjukkan dengan jelas bahwa wanita ceria ini adalah miliknya. Linda merasakan kekalahan. Ia menyadari bahwa tembok es Yojung telah dihancurkan oleh kehangatan yang tidak pernah ia berikan. Bab 8. Kabar bahagia dan ujian kesetiaan. Minggu-minggu berlalu dengan Yojung dan Moyu menjalani kehidupan pernikahan yang hangat, meskipun dihiasi oleh kehadiran konstan Linda di kantor. Yojung selalu berusaha keras menjaga batasan profesional, tetapi Linda sangat mahir dalam menciptakan momen ambigu, senyum penuh arti, sentuhan singkat di bahu, atau sekadar komentar tentang kenangan masa lalu yang hanya mereka berdua pahami. Moyu, meskipun ceria, tidak bodoh. Ia melihat permainan Linda dan terus melawan dengan senjata andalannya, kehadiran yang tak terduga dan cinta yang jujur. Namun, di tengah ketegangan itu, ada kabar bahagia yang mulai tumbuh. Moyu belakangan ini merasa lebih lelah dari biasanya. Rasa mual di pagi hari yang ia anggap sebagai efek dari stres menghadapi Linda semakin sering terjadi. Suatu pagi, setelah muntah hebat, ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Saat Yojung pulang dari kantor malam itu, ia menemukan Moyu duduk di tepi tempat tidur, memegang sesuatu di tangannya dengan ekspresi antara terkejut dan gembira. Yojung si, panggil Moyu. Suaranya sedikit bergetar. Yojung mendekat, khawatir. Ada apa? Apa kau sakit? Moyu mengangkat tangannya. Di sana, ada sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah yang jelas. Kita akan punya bayi. Yojung si, bisik Moyu. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru. Yojung terdiam sejenak. Pria yang selalu mengendalikan emosinya itu kini merasakan gelombang emosi yang belum pernah ia rasakan. Kegembiraan, rasa takut, dan kebahagiaan yang meluap. Ia berlutut di depan Moyu, meraih istrinya, dan memeluknya erat-erat. Bayi, gumam Yojung. Suaranya tercekat. Kita akan punya keluarga sejati. Untuk pertama kalinya, ia melihat ke depan, bukan hanya sebagai CEO dan suami yang jatuh cinta, tetapi sebagai seorang ayah. Kabar ini adalah janji, ikatan yang jauh lebih kuat dari janji pernikahan di atas kertas. Mereka memutuskan untuk merahasiakan berita ini, setidaknya sampai Moyu melewati trimester pertama. Kebahagiaan mereka sangat pribadi dan berharga. Ironisnya, saat Yojung dan Moyu merayakan kebahagiaan mereka secara pribadi, Linda meningkatkan serangannya. Ia tahu bahwa Yojung semakin terikat pada istrinya, dan ia harus memutus ikatan itu. Linda mengetahui bahwa Moyu punya jadwal rutin mengajar melukis di sebuah pusat komunitas setiap Jumat sore. Suatu Jumat sore, Yojung sedang berada di konferensi penting di luar kota. Linda memanfaatkan ketidakhadiran Yojung. Ia mengirimkan pesan kepada Moyu yang berpura-pura menjadi Yojung. Pesan teks palsu, Jagia. Aku tiba-tiba ada klien di hotel di daerah Myeongdong. Aku ingin kau bergabung untuk makan malam romantis di sana. Aku sudah memesan meja atas nama Lee. Aku merindukanmu. Cepat datang. Moyu, yang sedang merindukan suaminya, tidak curiga. Ia segera membatalkan kelas melukisnya dan menuju hotel yang disebutkan.
Di sisi lain, Linda mengatur agar Yo Jung menerima sebuah foto. Di hotel mewah di Myeongdong, Linda sudah memesan kamar. Ia mengatur agar Mo Yu melihatnya saat ia sedang keluar. Mo Yu melihat Linda di lobi. Dan saat ia bertanya, Linda memberitahunya, "Oh, Yo Jung sedang menyelesaikan beberapa urusan di kamar. Dia menyuruhku menunggumu." Saat Mo Yu melangkah mendekat, pintu kamar hotel di belakang Linda terbuka. Dan di dalam kamar itu, tampak Yo Jung sedang berbicara dengan seorang klien pria. Mereka terlihat sedang rapat bisnis serius. Namun, di saat yang sama, ponsel Yo Jung berbunyi, dan ia menerima pesan berisi sebuah foto. Foto itu menunjukkan Linda dan Yo Jung sedang berpelukan erat di sebuah bar semalam sebelumnya, dengan caption seolah mereka baru saja menghabiskan malam bersama. Foto itu adalah hasil manipulasi, menggunakan foto lama dan sudut pengambilan gambar yang memotong wajah orang lain. Linda sengaja menyebarkannya ke nomor Yo Jung dan Mo Yu. Yo Jung melihat foto itu. Ia segera tahu ini ulah Linda. Ia panik, mencari ponselnya, dan melihat pesan dari Linda yang seolah-olah mengatakan, "Terima kasih untuk malam yang indah, Yo Jung." Namun, di lobi, Mo Yu sudah melihat foto itu yang dikirimkan Linda ke ponselnya. Ia menatap kamar hotel, melihat Yo Jung yang berada di dalam, lalu menatap Linda yang tersenyum kemenangan. Mo Yu tidak melihat Yo Jung bersama klien. Ia hanya melihat suaminya di dalam kamar hotel, dan foto romantis itu. Hati Mo Yu hancur, bukan hanya karena dugaan perselingkuhan, tetapi karena ketidakjujuran. Dia berpikir, apakah kehangatan itu palsu? Apakah dia masih merindukan Linda? Mo Yu, Yo Jung bergegas keluar dari kamar, baru menyadari kehadiran istrinya. Mo Yu mundur, air mata membasahi pipinya. "Kau sudah kembali menjadi es, Yo Jung Si. Dan kali ini, es itu menusukku. Itu tidak benar, Mo Yu. Itu jebakan. Linda yang melakukannya," seru Yo Jung, mencoba meraih istrinya. "Kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang aku yang menghancurkan tembokmu." Mo Yu menangis. "Tapi kau masih menyembunyikan masa lalumu. Kau masih memiliki hati yang bimbang." Mo Yu merasakan sakit tajam di perutnya. Stres, kelelahan, dan tangisannya yang hebat mulai memengaruhi dirinya. Ia mencengkeram perutnya. "Aku tidak bisa." Mo Yu terhuyung-huyung. Ia menatap Yo Jung. "Aku tidak bisa kehilangan bayiku. Yo Jung. Aku tidak bisa." "Bayi." Yo Jung membeku. Dunia berputar. Mo Yu pingsan tepat di lantai lobi. Di bawah tatapan panik Yo Jung dan senyum terkejut yang menghilang dari wajah Linda. Yo Jung membawa Mo Yu ke rumah sakit. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, dokter keluar dengan kabar bahwa Mo Yu dan bayinya selamat. Tetapi ia harus menjalani tirah baring total karena stres parah. Yo Jung duduk di samping ranjang Mo Yu yang terbaring lemah. Air mata jatuh dari matanya. Air mata ketakutan dan penyesalan. Ia hampir kehilangan istrinya dan anaknya karena kebodohannya sendiri yang tidak segera membereskan masa lalu. Saat Mo Yu membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Yo Jung yang penuh rasa bersalah. "Dia baik-baik saja, Mo Yu. Bayi kita baik-baik saja," bisik Yo Jung. "Kau berjanji akan jujur." Suara Mo Yu lemah. Yo Jung mengangguk. Ia meraih tangan Mo Yu. "Aku bersumpah. Foto itu palsu. Aku tidak pernah tidur dengan Linda. Dia hanya seorang klien. Dan dia yang mengirimkanmu ke sini." Yo Jung menarik napas dalam-dalam. "Tapi kau benar, Mo Yu. Aku salah. Aku tidak seharusnya membiarkan Linda mendekat. Aku seharusnya membuktikan kesetiaanku. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku terlalu fokus menjaga perusahaan, sampai lupa menjaga hati kita." Ia menatap mata Mo Yu dengan penuh cinta dan tekad. "Aku akan mengakhiri ini, Mo Yu. Tidak ada lagi aset politik. Tidak ada lagi mantan. Hanya kau dan anak kita." Yo Jung berdiri. Wajahnya kembali mengeras. Tetapi kali ini, ketegasannya digunakan untuk melindungi keluarganya. "Aku harus pergi sebentar, Jagia. Aku akan membereskannya. Tunggu aku." Keesokan harinya, Lee Yo Jung memanggil rapat Dewan Direksi Darurat, dengan Linda dan petinggi L dan A Global hadir. Yo Jung tidak berbicara tentang bisnis. Ia membuka rapat itu dengan sebuah pengumuman mengejutkan.
Lee Corporation segera mengakhiri kemitraan dengan L dan A Global, kata Yojung. Suaranya dingin dan tegas. Linda terkejut. Apa, Yojung? Ini gila. Kemitraan ini bernilai jutaan. Bisnis tidak bernilai apa-apa jika integritas saya dipertanyakan. Balas Yojung, menatap Linda dengan mata penuh kemarahan. Anda mencoba menghancurkan keluarga saya. Anda mencoba membuat istri saya keguguran. Dan saya tidak akan bekerja sama dengan seseorang yang menggunakan taktik kotor dan manipulasi pribadi untuk membalas dendam masa lalu. Yojung menampilkan bukti komunikasi dan rekaman CCTV yang membuktikan rencana jahat Linda. Saya telah membuat keputusan. Keuntungan tidak akan pernah lebih penting daripada keluarga saya, tegas Yojung. Nyonya Linda, silakan keluar. Dan jangan pernah muncul lagi di depan saya, istri saya, atau perusahaan saya. Linda yang kalah total, meninggalkan ruangan dengan rasa malu. Yojung kembali ke rumah sakit. Ia menghampiri Moyu, yang sudah tersenyum melihatnya. Selesai, tanya Moyu. Selesai, jawab Yojung. Ia mencium kening Moyu. Semua selesai. Aku cinta padamu, istriku. Dan aku sangat menantikan untuk menjadi ayah dari anak kita. Mereka akhirnya bisa menjalani babak baru. Kebahagiaan sejati. Tanpa bayangan masa lalu dan tanpa ancaman politik. Epilog. Kebahagiaan sejati. 5 tahun kemudian. Suara tawar yang memenuhi penthouse mewah Lee Yojung dan Ah Moyu. Ruangan itu kini jauh dari kata dingin. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah karya Moyu. Dan lantai kayu yang dingin sering dihiasi oleh mainan. Di tengah ruang keluarga, Lee Yojung, sang CEO yang pernah sedingin es, kini berlutut di karpet. Berusaha seolah-olah dia adalah monster yang sedang mengejar putranya yang berusia 4 tahun, Lee John. John adalah perpaduan sempurna antara ketegasan ayahnya dan keceriaan ibunya. Aku akan menangkapmu, Pangeran Lee, seru Yojung. Tawanya yang dalam dan jarang terdengar kini menjadi melodi harian di rumah itu. Moyu, dengan perutnya yang membesar karena menanti anak kedua mereka, duduk di sofa sambil tersenyum hangat, mengawasi dua pria dalam hidupnya. Yojung berhenti sebentar, terengah-engah, dan melirik istrinya. Ia melangkah ke sofa dan mencium pipi Moyu dengan lembut. Kau harus beristirahat, Jagia. Aku akan menyiapkan bubur yang kau suka, bisik Yojung. Kau terlalu memanjakanku, balas Moyu, memegang tangan Yojung. Hanya memanjakan aset terpenting dalam hidupku, Yojung mengoreksi, matanya penuh cinta yang tulus. Tidak ada lagi sindiran dalam kata, aset, itu. Yojung duduk di samping Moyu, menariknya ke pelukan samping. Kau tahu, kadang aku melihat ke belakang dan berpikir, bagaimana mungkin aku bisa begitu bodoh dan dingin selama 2 tahun. Gumam Yojung, merenung. Moyu menyentuh wajah Yojung. Kau hanya butuh sedikit dorongan, Tuan CEO. Dan ancaman cerai adalah katalis yang baik. Mereka tertawa. Perjalanan mereka dimulai dari perjodohan politik. Sebuah janji di atas kertas yang tanpa cinta. Tetapi justru ironisnya, ancaman dan kesulitanlah yang mengupas lapisan es Yojung dan mengungkap hati yang berharga di baliknya. Di luar jendela, matahari bersinar hangat. Lee Corporation menjadi perusahaan yang lebih stabil, etis, dan sukses di bawah kepemimpinan Yojung, yang kini dipenuhi kebahagiaan. Lee John berlari mendekati mereka dan memeluk kaki ayahnya. Ayah, ibu, ayo kita makan kue. Yojung menggendong putranya, lalu menoleh ke Moyu. Matanya memancarkan rasa syukur yang tak terhingga. Ayo, Nyonya Lee, kata Yojung. Mari kita makan kue. Kau dan kue-kuemu adalah hal favoritku di dunia. Moyu mengangguk. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang lengkap. Ia berhasil memenangkan permainan yang paling penting. Bukan melawan keluarga tiri atau mantan kekasih, tetapi memenangkan hati suaminya. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, ikatan yang terpaksa pun bisa diubah menjadi cinta abadi. Selesai.